Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang baik, mohon maaf. Tadi pembelajaran kita terputus sesaat karena Pak Rangga harus menyampaikan beberapa informasi ke orang tua kalian yang tadi hadir untuk pertemuan antar wali murid dengan pihak sekolah ya. Jadi kita tadi barusan setengah perjalanan harus terhenti. Pak Rangga mohon maaf. Kemudian tadi sudah Pak Rangga sampaikan tugas mandiri, tapi tampaknya sampai sore ini ada banyak sekali siswa yang menghubungi Pak Rangga karena mengalami kendala, kebingungan apa yang harus dikerjakan karena mungkin dia tadi tertinggal atau dia masuk pada saat Pak Rangga sudah mengakhiri kegiatannya, jadi terlambat masuk. Baik, tidak mengapa. Pak Rangga buatkan video pembelajaran tutorial tugas pada pertemuan tadi. Ini adalah Microsoft Suite yang sudah Pak Rangga buat sejak pertemuan pertama ya. Jadi kita skip saja, kita lewati. Ini sudah kita bahas sejak pertemuan pertama. Kemudian gametogenesis ini juga sudah kita bahas pada pertemuan kedua, siklus menstruasi. Kemudian ini fertilisasi yang kemarin. Oh iya, terakhir ini harusnya kita membahas ini ya. Kita harusnya membahas video perkembangan tentang janin. Ya, kita membahas video perkembangan tentang janin. Baik, kita bahas sedikit dulu. Kemarin sudah Pak Rangga sampaikan bahwasannya setelah sekian hari siklus menstruasi itu terjadi ovulasi ya, sekitar hari ke-14. Nah, ovulasi adalah peristiwa keluarnya ovum dari ovarium. Nah, ovum yang keluar itu menunggu di tuba Fallopi ya, sampai ada sperma yang masuk. Nah, ini digambarkan seperti ini. Ini kalau ada sperma yang masuk, maka ovum akan mengalami pembuahan ya. Kemudian akan berubah menjadi zigot. Ya. Kemudian zigot ini akan berjalan sekitar 10 harian untuk sampai ke rahim ya. Nah, sambil proses perjalanan itu terjadi proses pembelahan sel ya. Nah, ini contohnya zigot membelah. Ini masih sel-sel yang pertama, hari pertama terjadi pembelahan menjadi 2 sel pada hari kedua. Kemudian membelah lagi menjadi 4 sel pada hari ketiga dan keempat. Kemudian terus membelah menjadi 8 sel ya. Nah, pembelahan 8 sel ini sering kita sebut dengan istilah morula ya. Nanti morula akan membelah lagi ya, membentuk rongga sehingga disebut dengan blastula. Kemudian nanti dia berkembang terus morula, blastula, ini blastula ya. Nah, kemudian dia akan mengimplantasi. Mengimplantasi itu artinya menempel ya. Menempel di dinding rahim. Nah, ini menempel di dinding rahim. Nah, kenapa menempel di dinding rahim? Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya di dinding rahim ini terjadi penebalan yang berisi nutrisi untuk calon janin. Nah, pada sekitar hari ke-10 ini janin akan mengimplantasi, kemudian dia berkembang di sana selama 9 bulan 10 hari. Nah, di Microsoft Suite ini Pak Rangga sudah masukkan video perkembangan janin. Ini kalian tinggal klik. Nah, Microsoft Suite ini sudah Pak Rangga lampirkan di Google Classroom ya. Nanti kelas yang lain juga yang diajar oleh Pak Asuro juga sudah melampirkan Microsoft Suite yang Pak Rangga buat ini. Atau nanti kalau kalian belum sempat cek, Pak Rangga akan lampirkan di grup kita ya. Nah, nanti kalian tinggal klik aja nih video perkembangan janin. Nah, di sini video perkembangan janin. Nanti kalau keluar notifikasi seperti ini, kita pencet OK saja. Ya, kita klik OK. Kemudian nanti dia akan mengarahkan ke YouTube. Masuk ke video perkembangan janin. Nah, ini seperti ini ya. Ini video perkembangan janin yang ada subtitlenya bahasa Indonesia. Nah, kalian silahkan simak video ini ya. Kira-kira sekitar berapa menit ini ya? Sekitar 10 menit atau 20 menit lah ya, paling lama ya, 20 menit. Nah, ini perjalanan
janin di dalam rahim. Ini kalian di dalam rahim ibu kalian dulu perjalanannya kurang lebih seperti ini. Nah, penjelasan Pak Rangga kira-kira akan diwakili oleh video ini. Ya, ingat ya, kita belajar bukan hanya dari guru saja. Guru hanya sebagai sarana saja, tapi kalian bisa belajar dari berbagai macam media ya, dari berbagai macam media. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, nanti silahkan diklik ya, silahkan diklik. Nah, ini contoh ketika sperma masuk ke dalam ovum. Baik, ini Pak Rangga skip dulu karena inti penjelasan video ini adalah nanti di bagian tugas apa yang harus kalian kerjakan untuk melengkapi nilai keterampilan ya, sehingga nilai kalian lengkap, ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Pak Asuro juga sudah memberikan nilai pengetahuan melalui tugas-tugasnya. Pak Rangga juga sudah memberikan nilai pengetahuan melalui tugas yang pertama. Baik, kita kembali lagi ke SUE tadi. Nah, ya. Kita kembali lagi ke SUE tadi. Ya. Jadi sekali lagi video perkembangannya ini disimak di link yang sudah Pak Rangga berikan tadi, tinggal diklik ya. Ini link ini tinggal diklik. Kemudian ya, kita masuk ke kelainan pada organ reproduksi manusia. Ya, kita masuk ke sini, kelainan pada organ reproduksi manusia. Nah, di bagian ini Pak Rangga ingin kalian menyusun sebuah laporan penyelidikan tentang kelainan pada organ reproduksi manusia. Di kelas yang Pak Rangga ajar ya, itu sudah beberapa siswa menyusun, sudah mengumpulkan tugas. Contohnya Pak Rangga sebutkan misalnya Rifki Al-Ghifari di kelas 9G itu sudah menyusun tugas dengan sangat baik sekali ya. Nah, nanti kalian cek. Nah, yang lainnya sepertinya tadi kebingungan, sehingga sampai sore ini tadi cukup banyak yang menanyakan ke Pak Rangga bagaimana Pak tugasnya. Nah, maka Pak Rangga buatkan video ini. Baik, sebelum masuk ke tugas, ini Pak Rangga sebenarnya memberikan beberapa gambar. Nah, ini beberapa gambaran ya. Beberapa gambaran tentang kelainan pada organ reproduksi manusia. Ini kalau kalian pakai Microsoft Suite ini ada yang menarik, ini tumpukan gambarnya, ada banyak model. Salah satunya seperti ini, kalau kita klik, nah dia akan bergeser. Dia akan bergeser, nah seperti ini ya. Nah, ini dia akan bergeser. Nah, ini menarik sekali. Nah, kalau kurang besar, ini biasanya ini untuk tampilan layar desktop. Hanya Pak Rangga buat ini menjadi tampilan layar handphone sehingga kecil. Ya, kalau kurang besar ini dipencet seperti ini sehingga dia menjadi lebih besar. Nah, seperti ini ya. Nah, uniknya lagi menggunakan Microsoft Suite ini kita masih tetap menyertakan sumber gambar dari mana, itu atau dari Wikipedia ya. Pak Rangga ambil dari Wikipedia. Jadi kalau diklik ini akan mengarah ke sumbernya. Nah, ini penting sekali. Ketika nanti kalian menyusun sebuah laporan yang merujuk sumber dari media lain misalnya atau dari buku lain, maka sertakan sumbernya ya. Sertakan sumbernya, jangan lupa sertakan sumbernya. Nah, ini ada beberapa kelainan ya. Ada beberapa kelainan akibat dari penyakit di sistem reproduksi. Nah, contohnya misalnya mulai dari ini nih. Ini apa ya ini sebenarnya ya? Nah, ini Pak Rangga beri clue sedikit. Ini akibat bakteri ya. Ini akibat bakteri yang menyerang pada sistem organ reproduksi kemudian menyebar hingga ke seluruh tubuh ya. Ini bakteri apa? Nah, ini misterinya yang harus kalian pecahkan. Ini bakteri apa sebenarnya ya? Kemudian ada lagi, nah ini ya, sama ini. Ini muncul lepuhan-lepuhan. Ini lepuhan-lepuhan di sekitar organ genital yang paling luar ya. Ini akibat virus. Wah, virus apa lagi nih Pak Rangga? Masya Allah, mengerikan sekali ya. Kemudian yang ini juga ya, ini sama nih. Ini tadi, kalau yang tadi di sekitar kemaluan, ini menyerang hingga ini bagian organ mulut ya. Ini organ mulut dan organ hidung. Jadi dia menyerang sampai di sini. Masya Allah ya. Ini salah satu penyakit yang cukup ganas ya. Semoga kita semua terhindar dengan perilaku hidup yang sehat. Nah, kemudian ini penyakit yang ini kalau ini ada ininya, ada apanya, ada judulnya, poster yang Pak Rangga ambil dari Flickr. Ini ada judulnya ya. Ini jelas ini adalah orang-orang yang terkena penyakit AIDS ya. Nah, hanya kalau penyakit AIDS ini di sini Pak Rangga sengaja sertakan judulnya supaya kalian tahu bahwasanya penyakit AIDS ini
bisa tampak seperti penyakit-penyakit yang lain ya. Jadi tidak bisa kasat mata kita lihat oh orang sakit AIDS gitu, tidak bisa. Ini harus dibutuhkan pemeriksaan medis yang lebih dalam ya. Harus dicek laboratorium. Nah, sehingga tampak orang berpenyakit AIDS itu bisa tampak seperti orang penderita TBC atau alkoholik ya, atau kekurangan nutrisi, malnutrisi ini kekurangan nutrisi ya, atau muncul ruam-ruam ya, atau bahkan penderita kanker ya. Ya, ini contohnya. Nah, ini contoh juga. Ini virusnya ya. Jadi penyakit AIDS itu disebabkan oleh virus. Ya, ini virusnya, virus HIV. Nah, penderitanya ini mengalami penyakit yang namanya AIDS ya. Nah, kalian Pak Rangga minta untuk membuat penyelidikan nih tentang penyakit-penyakit ini ya. Untuk membuat penyelidikan penyakit-penyakit ini, Pak Rangga sudah membuat template ya. Pak Rangga sudah membuat template presentasi yang memudahkan kalian menyajikan laporan kalian ya. Jadi laporannya lebih mudah disajikan. Nah, ini namanya template ya. Pak Rangga geser dulu. Ini template presentasi yang basisnya ada di WPS. Kenapa WPS? Umumnya sih kalian sudah punya aplikasi WPS ya di handphone kalian bawaan biasanya. Atau kalau nggak mau pakai WPS juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain, boleh saja. Beberapa yang sudah kumpul ke Pak Rangga, selain menggunakan WPS juga menggunakan ditulis seperti laporan karya tulis ya, bagus sekali. Contohnya Rifki Al-Ghifari itu sudah Pak Rangga cek. Nah, kemudian di template ini kalian tinggal masukkan saja ya. Ini ada ini nih, ada tulisan edit ya, nanti bisa diedit. Tapi harus di-download dulu. Template ini harus di-download dulu ya. Template ini di-download dulu baru kemudian edit. Nah, nanti setelah di-download kalian masukkan saja nih. Nah, judul tidak perlu dirubah ya. Judul tidak perlu dirubah. Atau kalau mau dirubah juga boleh. Kemudian masukkan nama. Ini kita klik dulu edit. Maka dia akan masuk seperti ini, mode edit. Ini di handphone ya. Kemudian kita bisa klik nama di sini. Nah, maka muncul namanya nih, tinggal kalian ketik. Kemudian yang lain misalnya tanggal ini mau dibuang, boleh. Ini tanggal bisa diketik, bisa dibuang. Ya, siapa ini? Kalau ini kan seperti sebuah investigasi ya. Jadi kalian bisa masukkan misalnya reporternya kalian boleh. Kemudian ada daftar isinya. Nah, ini daftar isinya. Contohnya ini nanti kalian ganti ya konten ini, misalnya kalian ganti daftar isi. Nah, boleh. Kemudian masukkan nih yang pertama. Yang pertama Pak Rangga beri contoh. Yang pertama contoh penyakitnya namanya gonoro. Nah, nanti yang kedua, ketiga, 4, 5, 6 itu tugas kalian ya. Jadi ada 6. Minimal 6 penyakit. Lebih dari 6 boleh Pak? Boleh sekali ya. Bagus sekali. Kalian boleh mengeksplorasi lebih dalam. Nah, kita lihat yang pertama contohnya gonoro ya, gonoro. Ini Pak Rangga berikan judulnya gonoro part 1. Nah, nanti di sini kalian bisa kasih deskripsi ringkas tentang gonoro itu apa. Kalian klik ini. Kemudian tinggal dihapus saja ya. Ini bisa dihapus, ini dihapus saja. Tinggal dihapus saja, misalnya hidupkan papannya. Nah, hidupkan papannya tinggal dihapus. Ini karena Pak Rangga menggunakan mouse ya, mouse dan keyboardnya harusnya jauh sebentar. Nanti ini bisa dihapus, tinggal dihapus ya. Jadi handphone kalian pun bisa sebenarnya dihubungkan dengan mouse dan keyboard, tinggal menggunakan seperangkat kabel OTG namanya ya. Jadi dihubungkan, misalnya ini. Ya, kita hapus. Nah, kita hapus. Nah, tinggal kalian isi, kalian tambahkan deskripsinya apa. Kalian silahkan cari dari berbagai sumber, masukkan di sini deskripsi singkat misalnya ya. Kalian misalkan deskripsi singkat apa? Nah, tulis apa yang harus kalian tuliskan di situ. Gonoro adalah penyakit yang bla 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 demikian, misalnya banyak menyerang di daerah seperti apa misalnya ya, boleh sertakan di situ. Kemudian di penulisan ini tolong perhatikan penulisannya. Contohnya ini D-nya harusnya besar. Kemudian tata letaknya rata kanan, rata kiri atau rata tengah diperhatikan baik-baik. Kemudian berikutnya
Nah, berikutnya Pak Rangga sertakan juga cara investigasinya, ya. Di slide berikutnya kalian tuliskan deskripsi penyakitnya yang lebih dalam, ya. Contoh, sertakan gambar, masukkan gambar, ya. Masukkan gambar ke sini. Kalian bisa eksplorasi nih, eksplorasi menu yang ada di sini, ya. Silakan eksplorasi menu yang ada di sini. Nih, menu di handphone kalian ada banyak nih, ya. Ada banyak menu yang bisa dimanfaatkan. Nah, kalau untuk memasukkan gambar maka sisipkan, ya. Sisipkan gambar. Nah, kalian bisa masukkan gambar di situ. Nah, ini contohnya gambar yang Pak Rangga ambil dari buku e-book yang kemarin sudah Pak Rangga kirimkan ke Google Classroom, ya. Jadi kalian di Google Classroom kalian sudah ada e-booknya masing-masing. Nah, kemudian di bagian sini, di bagian yang pertama, kita masukkan penyebabnya, ya. Penyakit gonoro ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, ya. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, gejalanya, masukkan gejalanya. Ya, ini contoh, Pak Rangga beri contoh. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit, ya, dan keluar nanah saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita, ya. Bisa menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir, ya. Masya Allah, ini penyakit yang sangat berbahaya sekali, ya. Kemudian cara pengobatannya itu terapi menggunakan antibiotik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya bagian kedua. Nah, bagian kedua kalian sendiri tambahkan. Bagian kedua apa tadi sudah dirancang di daftar isi, masukkan judulnya, bagian kedua penyakit apa, bebas kalian, kemudian tambahkan deskripsinya, ya. Kemudian, nah ini contoh nih, di bagian kedua ini, kalau yang kalian memanfaatkan template ini, Pak Rangga sudah kasih clue, ya, sudah memberikan clue penyakit yang disebabkan oleh jamur Candida albicans, ya. Nah, ini sudah Pak Rangga berikan gambarnya, ya. Kalian tuliskan penyakit apa nih, ya, yang disebabkan oleh jamur Candida albicans di sini, jamur Candida albicans. Kemudian gejalanya seperti apa, tulis di sini. Metode pengobatan seperti apa. Pada bagian ketiga, nah ini kalau yang mau pakai template ini, Pak Rangga bantu. Bagian ketiga ini isi dengan herpes simplex, ya, herpes simplex. Nah, nanti kalian tinggal masukkan gambar di sini, masukkan penyebab, tulis gejala, tulis metode pengobatan. Bagian keempat belum ada. Bagian keempat ini hanya Pak Rangga bantu penyebabnya, ya. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Wah, kalau bakteri Treponema pallidum kalian harus cari tahu. Dia menyebabkan sakit apa, gejalanya apa di sini, metode pengobatannya bagaimana, kemudian sedikit gambarannya. Kemudian berikutnya epididimitis, ya. Epididimitis, ya. Epididimitis. Nah, tunggu sebentar, Pak, cek sebentar. Loh, videonya kok rusak, ya? Berhenti jadi, ya. Oh, enggak berhenti, ya. Sebentar, ya, masih jalan. Oke, kita lanjut, ya. Epididimitis. Kemudian berikutnya kalian masukkan nih epididimitis ini, Pak Rangga beri clue di sini di gejalanya. Kemudian berikutnya ada lagi bagian ke-6. Silahkan tulis judulnya. Pak Rangga bantu di sini pengobatan belum ditemukan obatnya. Nah, Masya Allah, kira-kira penyakit apa nih yang belum ditemukan obatnya, ya? Nah, silahkan kalian cari penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Kemudian di bagian akhir, di bagian akhir Pak Rangga minta kalian membuat sebuah kesimpulan dengan mencantumkan langkah-langkah untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi, ya. Tuliskan beberapa langkah penting untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi. 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan 5 langkah penting untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi. Mau ditambahkan lagi boleh, misalnya kalian ingin tambahkan langkah atau ingin geser ini ke sini, ingin tambahkan bisa, silahkan, ya. Jadi ini bisa
edit dengan sesuka hati kalian ya, sesuka hati kalian. Nah, misalnya ini mau diedit ke sana ya, boleh sekali ya, bebas, kalian bebas untuk menggunakannya. Kemudian tidak mau pakai template dari Pak Rangga juga tidak masalah ya, silahkan Pak Rangga beri kebebasan, mau bikin sendiri templatenya, mau bikin sendiri PowerPoint-nya juga boleh. Pak, saya mau tulis tangan, nggak bisa ini ya, boleh, silahkan ya. Jadi kalian bebas, bebas berkreasi ya, bebas berkreasi. Kemudian cara mengumpulkannya, adalah dengan masuk ke Google Classroom ya, masuk ke Google Classroom ya, masuk ke Google Classroom, kemudian kumpulkan di bagian bawahnya ya. Di bagian bawah sini kalau menu kalian, maka akan muncul kolom untuk menu untuk mengumpulkannya ya. Kemudian di sini di postingan milik Pak Rangga, nanti nggak tahu yang punya Pak Asuro bagaimana. Di postingan Pak Rangga ini ada rubriknya ya. Ada rubrik penilaian. Nah, ini rubrik penilaiannya. Yang pertama tentang laporannya. Jadi kalau kalian mampu menggunakan aplikasi untuk menyajikan laporan, boleh aplikasi apa saja, ada penilaiannya. Kemudian mampu menggunakan bahasa baku, ini penilaian juga. Mampu mengedit layout sehingga layak disajikan, ini juga kriteria penilaiannya ya. Jadi kalau mampu nih nilainya 3 semua nanti ya. 3. Kemudian konten laporannya apa yang dinilai? Yang pertama menuliskan penyebab penyakit, menuliskan diagnosa gejala, menuliskan diagnosa pengobatan, melengkapi dengan gambar, menutup dengan upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi. Kalau ini semua kalian tuliskan, maka 5 poin yang muncul ya. Nah, sehingga 5 tambah 3 tadi 100 poin ya. Nah, demikian penjelasan singkat dari Pak Rangga. Mudah-mudahan dengan seperti ini kalian tidak bingung lagi ya, harus membuat laporan, menyusun laporan yang seperti apa ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar.